Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Sugeng selaku dosen pengampu mata kuliah sejarah, dan perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Murtaja. Saya dari kelas manajemen F akan mempresentasikan tentang langkah strategis untuk bangsa yang notabene penduduk Indonesia Muslim terbesar untuk menuju peradaban Islam modern agar bisa menjadi pimpinan umat Islam sedunia. Baik teman-teman, materi kali ini kenapa Islam di Indonesia harus berkembang di era kontemporer. Jadi dalam kajian Islam di dunia kontemporer pada umumnya berkonsentrasi pada subjek materi tentang tipe-tipe gerakan modernisasi yang beragam atau disebut sebagai fundamentalisme. Pada saat yang sama, kaum muslimin terus menjalani hidup di dunia tradisi, meskipun adanya beberapa serangan terhadap pandangan tradisional di era modern. Untuk memahami Islam dewasa ini, pada langkah pertama sebelum yang lainnya adalah penting untuk memiliki kesadaran akan sejarah agama-agama lain yang tidak mengikuti satu alur yang sama. Ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah langkah-langkah strategis seorang muslim dalam menghadapi modernisasi? Dan yang kedua, bagaimana cara menjadi sosok pemimpin agar tetap bisa menjaga peradaban Islam di mata dunia? Dan adapun tujuan-tujuan ya tentunya. Tujuan yang pertama, mengetahui bagaimanakah langkah-langkah strategi seseorang muslim dalam menghadapi modernisasi Islam. Dan yang kedua, mengetahui bagaimana cara menjadi sosok pemimpin agar tetap bisa menjaga peradaban Islam di mata dunia. Adapun langkah strategi seseorang muslim dalam menghadapi modernisasi, yaitu yang pertama bermula dari pembaharuan pemikiran-pemikiran dan pendidikan Islam di Minangkabau yang disusul oleh pembaharuan pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat Arab di Indonesia. Kebangkitan Islam semakin berkembang membentuk organisasi-organisasi sosial keagamaan. Dan yang kedua, organisasi-organisasi sosial keagamaan Islam dan organisasi-organisasi yang didirikan kaum terpelajar, menandakan tumbuhnya benih-benih nasionalisme dalam pengertian modern. Adapun langkah-langkah seseorang muslim dalam menghadapi modernisasi, yaitu bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Dalam pandangan Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK tadi ya sangat urgen bagi kehidupan umat manusia. Tanpa menguasai IPTEK, manusia akan tetap dalam lumpur kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan. Penguasaan manusia terhadap IPTEK dapat mengubah eksistensi manusia dari yang semula manusia sebagai Abdullah menjadi Khalifatullah. Oleh karena itu, Islam menetapkan bahwa hukum mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi adalah wajib. Ya. Di bidang ekonomi, menurut A.M. Saifuddin 1997, ada 6 pokok perekonomian, yaitu yang pertama barang dan jasa yang diproduksi, dan yang kedua sistem produksi yang akan digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa tersebut, dan yang ketiga sistem distribusi yang berlaku di antara para pelaku ekonomi, dan yang keempat efisiensi dalam menggunakan faktor-faktor produksi. Dan yang kelima, antisipasi terhadap fluktuasi pasar, mulai dari inflasi, resesi, depresi, dan lain-lain.
Dan yang keenam, ikhtiar manajemen produksi dan distribusi agar efisien. Dalam Islam, ekonomi ialah berkorban secara tidak kikir dan tidak boros dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan yang layak. Dengan demikian, pengorbanan tidak boleh sekecil-kecilnya ataupun tertentu saja, melainkan pengorbanan yang tepat harus sesuai dengan keperluan yang sesungguhnya, sehingga mutu produksi dapat terjamin. Adapun di bidang politik ya teman-teman. Politik dalam Islam disebut siyasa, merupakan bagian integral tak terpisahkan dari fikih Islam. Salah satu objek kajian fikih Islam adalah siyasa atau disebut fikih politik. Fikih politik secara global membahas masalah-masalah berkaitan dengan ketatanegaraan siyasa, dustruria, hukum internasional, siyasah dauliyah, dan hukum yang mengatur politik keuangan negara, siyasah maliyah. Selanjutnya di bidang pendidikan, yaitu yang pertama pedagogis, psikologis yang lahir dalam dirinya. Pendorongannya adalah rasa khauf dan cinta kepada Allah, serta ketaatan untuk melaksanakan syariatnya, karena ingin menghindarkan kemurkaannya dan azabnya, serta mendapat pahalanya. Dan yang kedua yaitu saling menasihati antar individu dan masyarakat agar menepati kebenaran dan menepati kesabaran. Masyarakat yang cinta kepada syariat Allah dan segala kehormatannya tidak akan pernah membiarkan kemungkaran dan tidak akan pernah membenarkan pengabaian. Salah satu pokok-pokok ajaran Islam seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan jihad. Dan yang ketiga, menggunakan jalur kekuasaan untuk mengamankan hukum bagi masyarakat muslim sehingga keamanan berjalan stabil dan masyarakat menikmati keadilan hukum. Adapun cara menjadi sosok pemimpin agar tetap bisa menjaga peradaban Islam, yaitu yang pertama syidik. Dalam kepemimpinannya berarti semua keputusan, perintah dan larangan beliau agar orang lain berbuat atau meninggalkannya pasti benar karena Nabi bermaksud mewujudkan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, amanah. Dengan memiliki sifat amanah, pemimpin akan senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat yang telah diserahkan di atas pundaknya. Kepercayaan masyarakat berupa penyerahan segala macam urusan kepada pemimpin agar dikelola dengan baik dan untuk kemaslahatan bersama. Yang ketiga, tabaligh. Tabaligh merupakan sifat Rasul yang ketiga. Cara dan metodenya agar ditiru, sasaran pertama adalah keluarga beliau sendiri ya. Lalu berdakwah ke segenap penjuru. Sebelum mengajarkan sesuatu, beliau itu yang terlebih dahulu melakukannya. Dan yang terakhir, yang keempat, fatona. Fatona merupakan sifat Rasul yang keempat, yaitu akalnya panjang, sangat cerdas, dan sebagai pemimpin yang selalu berwibawa. Selain itu, seorang pemimpin juga harus memiliki emosi yang stabil, tidak gampang berubah dalam dua keadaan, baik itu di masa keemasan dan dalam keadaan terpuruk pun sekalipun ya. Baik, terima kasih. Syukron ila ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.